Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya di selatan banter, di utara kurang. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal ibu-ibunya di sebelah timur. Kami ulangi 3 kali dapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal munafiqun walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Hadirin sidang salat Isya, fa insyaallah nanti salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa kembali pada malam hari ini dalam rangka menyampaikan tausiah kepada hadirin rahimakumullah dan mengingatkan kepada diri kami hadirin rahimakumullah. Kami menyampaikan kembali hadis dari Sahih Tirmidzi nomor 3545. Kalau bisa di terjemahannya bisa dilihat. Di sana ada 3 orang, 3 kelompok, dan 3 yang disebut oleh baginda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang rugi dan menyesal. Salatnya tidak sah, puasanya tidak dapat pahala, dan banyak yang lainnya di rahimakumullah. Perlu kami sampaikan hadirin rahimakumullah, karena ini tercantum dalam salat tahiyat awal dan tahiyat akhir, wajib dibaca. Kalau tidak membaca, kalimat atau kata-kata ini tidak sah di rahimakumullah. Yaitu pertama, roghima anfun rajulin idza dzukirtu falam yusalli alaihi. Apabila disebut namanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jawablah Allahumma shalli ala Muhammad, atau menjawabnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tahiyat awal, tahiyat akhir, syarat dan rukun sahnya salat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ini dibaca
bagi seluruh kaum muslimin rahimakumullah. Dan sungguh rugi apabila disebut namanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi kaum muslimin yang mendengarnya tidak menjawab, tapi jawabnya dalam hati atau dalam lisan kita tidak usah banter-banter. Bahkan setiap sholat tarawih disunahkan dibaca Allahumma shalli ala Muhammad. Ini wajib bagi yang mendengar. Idza dzukirtu falam yusalli alaihi, apabila disebut namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka diam saja seolah-olah tidak mendengarkan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad. Sungguh dan rugi. Dalam kitab Ibnu Katsir juz 6 halaman 333 dan 335 dan seterusnya, dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Maka bersolawatlah kaum muslimin rahimakumullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, agar dengan membaca salawat kepada baginda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam agar selamat dan memperoleh barokah dan memperoleh hidayah dan memperoleh syafaat dari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah, dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kitab tadi Ibnu Katsir menyebutkan Allah bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memuji dan memberikan rahmat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan syafaat kepada umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, lebih-lebih di bulan Ramadan ini banyak-banyaklah berselawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus dibaca sebanyak mungkin. Yang kedua, rahimakumullah, dalam sholat ini wajib siapa yang tidak membaca sholawat dalam tahiyat awal maupun akhir tidak sah. Karena membaca sholawat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillahi, assalamu alayka, dan seterusnya, assalamu alayna, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya rahimakumullah. Maka dari itu ini wajib dibaca. Yang kedua rahimakumullah, boleh tisor roghima anfun rajulin alaihi Ramadan. Wabil ikhtisar secara singkat, sungguh celaka dan rugilah. Yang pertama, rugi apabila disebut nama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Pertama rugi. Yang kedua ini
Raghima anfun rajulin alaihi Ramadan suman salahu qabla yaghfirlah. Rugi dan celaka seseorang laki-laki dan perempuan apabila masuk Ramadan, keluar Ramadan, dia termasuk yang menyampaikan, termasuk jenengan semuanya, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu Islam rukun Islam ada 5, termasuk puasa, termasuk sholat, termasuk syahadat, haji dan lain sebagainya, zakat, termasuk puasa di bulan Ramadan. Disebutkan tadi sungguh termasuk orang rugi dan celaka din rahimakumullah. Masuk Ramadan, keluar Ramadan, mereka atau dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Hadis dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa di masa lalu dan dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini enggak. Oleh Nabiullah Muhammad SAW termasuk celaka. Mengapa? Islam sehat badannya, tapi tidak menjalankan puasa. Sehat pagi, siang di jalan seruput, rokok, jualan, tidak puasa. Padahal dia kuat, tapi tidak puasa. Hadirin rahimakumullah. Apalagi bagi orang yang Islam benar puasa, menahan lapar dan haus dan dahaga, tapi pembicaraannya ngerasanya orang ghaibah dan menjelek-jelekan orang, suka mengumpat dan lain sebagainya yang membatalkan puasa. Maka dari itu rahimahullah harus betul-betul dijaga, menjaga lisan, menjaga telinga, menjaga tangan, menjaga kaki, mempuasakan telinga, tidak mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mempuasakan meripat atau mata tidak melihat hal-hal yang maksiat, apalagi ada HP. Ya Allah, godaannya kalau megang HP, libur dulu 1 bulan penuh kalau bisa, jangan ditonton. Hadirin rahimakumullah, ambil yang bagus-bagus. Apalagi menghunjat, sama saja mendengarkan hunjatan di HP itu. Lebih baik membaca Al-Quran agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu hadirin rahimakumullah, ini berat kalau mempunyai HP, melihat hal-hal yang maksiat, yang membatalkan puasa, terus ini membatalkan puasa, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena batal. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu hati-hati dalam menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita sekalian. Amin, Allahumma amin. Kemudian yang kategori rugi, maaf, dan menyesal, dan sungguh roghima anfun rajulin alaihi Ramadan suman salahu qabla yaghfirlah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa puasa di bulan Ramadan, tapi tidur selama sehari penuh. Memang boleh orang berpuasa itu menjalankan tidur termasuk ibadah, tapi
Perlu diingat hadirin rahimakumullah. Alangkah baiknya jangan tidur. Kapan sholatnya? Waktu duhur, waktu asar, waktu subuh. Bacalah Al-Quran. Semoga mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dirahimakumullah, memang berat apa yang kami sampaikan tadi. Orang berpuasa di bulan Ramadan ini, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, yaitu dengan hitung-hitung. Kalau saya membicarakan kejelekan orang lain tidak dapat pahala, kalau saya membaca Al-Quran dapat pahala. Ini dihitung-hitung wahtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa di masa lalu dan dosa yang akan datang. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan hitung-hitung salat qiyamul lail, salat malam, apalagi malam Lailatul Qadar, Allah mengampuni dosa-dosanya, dosa di masa lalu dan dosa yang akan datang. Hadir rahimakumullah. Maka dari itu hadir rahimakumullah, agar kita tidak rugi dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dan dipertemukan di bulan Ramadan yang akan datang, ya Allah, jangan diulangi lagi hadirin rahimakumullah. Umur kita belum tentu sampai 70 atau 80 sampai 90. Kita pasti sebentar lagi akan mati. Umur kita saat ini 65, sudah lebih. Banyak-banyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sebentar lagi umur kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah dalam mencabutnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma. Yang terakhir, wabili tisor rohima anfun rojulin adroka abawaul kibar falam yusdilhul jannah. Sungguh dan rugi dan celaka apabila mempunyai orang tua atau salah satu orang tua masih hidup tapi tidak bisa memasukkan anaknya ke dalam surga, yang dikarenakan anaknya terlalu berani dan tidak hormat kepada kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, tidak hormat. Maaf hadirin rahimakumullah, anak sekarang terhadap kedua orang tua, kata orang Madura itu congkak, sombong, tidak peduli sopan santunnya, etikanya. Orang tua itu ya Allah tidak ada harganya di hadapan anak. Banyak orang tua sungguh takut kepada anaknya. Kenapa? Karena satu, kaya, mempunyai jabatan. Ya Allah, ingat wahai anak-anakku, termasuk kami yang menyampaikan, karena saya masih mempunyai orang tua tinggal satu. Orang tua dekat di rumah, kumpul dengan anak, suami dan istri saya, diladeni setiap hari, dijamin setiap hari. Ya Allah, kalau melihat kondisi orang tua ke atas ke bawah, artinya itu pikirannya lagi cerdas, lagi ke bawah, down, pikun. Ya Allah, kadang sholat, kadang enggak, sampai hadir rahimakumullah, sampai buang air di semua tempat, di segala tempat. Ini ujian bagi kami hadirin rahimakumullah.
Dimarahi dosa, tidak dimarahi ya hasilnya ya tetap begitu, tapi diingatkan terus hadir rahimakumullah. Inilah ujian hadir rahimakumullah, ditulangi lapar, ditulangi, dan ya Allah sampai min sewu 3 kali 4 kali dalam dahar itu makan sehari, minta lagi rahimakumullah. Saya dengan istri saya yang sabar, senajang artinya sekali lagi nasi masih ada, tetap masak. Maaf saja rahimakumullah kalau melatih orang tua ini, ya Allah harus sabar. Maka dari itu untuk bapak dan ibu sekalian atau adik-adik yang masih mempunyai kedua orang tua, hormatilah, terutama ibu. Sebab ibu, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini waqra. Wahai anakku, hormatilah, sayangilah orang tua, kedua orang tua, terutama ibu, sebab ibunya yang mengandungnya selama 9 bulan, yang mengandung kalian, kemudian menyapihnya 2 tahun. Hormatilah dan sayangilah. Maka jangan sampai fala taqul lahu ma'uf, jangan berkata dengan kata-kata kasar, apalagi fala taqul lahu ma'ufin wala tanharuma, apalagi menghardik kedua orang tua atau salah satu orang tuanya, dihardik, diusir dari rumah atau ditempatkan, ya Allah, orang tua ditempatkan di tempat yang tidak layak, padahal sejatinya orang tua itu pingin duduk bersama anak-anaknya, pingin menemani tamu. Ternyata orang tua kadang-kadang disingkirkan, disisihkan dari tamu-tamu ini. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, sekali lagi kami ingatkan, hormatilah, sayangilah kedua orang tua ini, hormatilah. Insya Allah ini jalan surga. Untuk itu hadirin rahimakumullah, sekalipun orang tuanya tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tetap seorang anak menghormati kedua orang tua atau salah satu orang tuanya masih hidup. Hormatilah orang tua itu. Semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.